Salam Nusantara bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Jujur ya, kali ini saya sangat deg-degan ya. Deg-degan banget. Kenapa? Karena di video ini saya akan membongkar rahasia terbesar ya. Rahasia terbesar sepanjang masa yang ditutupin oleh kaum agamis di Konoha ya. Jadi kemarin ada yang nanya di kolom komentar ya, Bang, kenapa dewa-dewa atau Tuhan biasanya, tapi tidak semuanya ya, biasanya lahir tanggal 25 Desember. Ada apa dengan tanggal 25 Desember? Terus saya pikir-pikir ya juga ya, kenapa ya? Lalu saya riset gitu, saya buka datanya dan saya terkejut. Loh, kok banyak ya? Banyak juga ternyata dewa-dewa. Terus Tuhan yang lahir tanggal 25 Desember. Tuhan apa itu? Nanti akan saya bongkar ya. Pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan ya. Alon-alon asal kelakon. Selain itu ternyata ada banyak pengaruh agama Zoroaster ya dengan agama Samawi ya, atau agama Abrahamik, atau agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Ada banyak pengaruhnya, pengaruh daripada agama Zoroaster ini. Apa itu pengaruhnya? Tidak hanya itu ya, yang paling mengejutkan lagi ternyata ada pengaruh dari agama di peradaban Sumeria dengan agama Samawi ya. Apa itu pengaruhnya? Saya akan bongkar pelan-pelan ya. Oke? Kita mulai dari kemiripan atau kenapa banyak dewa-dewi yang lahir tanggal 25 Desember atau Tuhan yang lahir tanggal 25 Desember. Seperti misalnya nih ya, dewa dari agama Zoroaster bernama Mitra atau Mitraisme. Dalam agama Zoroaster ada sebuah dewa bernama Dewa Mitra. Dewa Mitra ini lahir pada 25 Desember guys ya. Tidak hanya itu, ada lagi nih. Yang kedua misalnya, dari Romawi ada bernama Sol Invictus ya, dewa bernama Sol Invictus, tanggal 25 juga lahirnya. Selain itu, ada dalam Frigia juga ya, peradaban Frigia, yaitu dewa Atis. Tidak hanya itu, ada lagi, apa lagi itu? Dari Yunani juga ada. Dewa apa itu? Dewa Dionysius ya. Tidak hanya itu juga, tidak berhenti di situ. Dari Mesir juga ada. Apa itu? Osiris ya. Tidak hanya itu, ada juga apa itu? Horusus ya. Dan yang terakhir adalah Yesus Kristus ya. Dalam agama Kristen, Yesus Kristus disebut dengan Tuhan. Makanya saya sebut tadi di awal, ada Tuhan yang lahir tanggal 25 Desember. Wow, amazing, sungguh menarik ya. Dan semua yang saya katakan di video ini ada referensinya, makanya akan saya tampilkan referensinya di sini. Jadi di antara sahabat yang nonton video misalnya yang tidak terima, mau komplain lah sama yang bikin sumbernya. Jadi saya tidak asal mangap ya, ada sumber dan referensinya. Kalau mau bantah menggunakan sumber dan referensi yang tepat juga. Dan sekarang masuk ke inti gitu, inti yang paling inti dari video ini. Apa itu? Kita akan membuka kotak Pandora gitu. Ternyata ada rahasia terbesar yang jarang diketahui, terutama kaum agamis yang ada di Konoha. Apa itu? Ada banyak kemiripan agama Zoroaster ya dengan agama Samawi ya. Ternyata agama Zoroaster ini mempengaruhi agama-agama Samawi seperti agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam dalam beberapa aspek. Konsep-konsep yang utama misalnya, kita mulai dari konsep-konsep yang utama ya. Monoteisme Zoroaster mengajarkan kepercayaan satu Tuhan atau Ahura Mazda ya. Monoteisme. Jadi monoteisme ini sebelum agama Samawi mengikrarkan yang namanya monoteisme, ternyata di agama Zoroaster sudah ada istilah monoteisme. Wow, luar biasa ya. Jadi konsep monoteisme ini sangat dipengaruhi ya. Agama Zoroaster ini mempengaruhi agama-agama Samawi seperti agama Yahudi, Kristen, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, yang kedua misalnya,
dualisme. Jadi konsep dualisme baik dan jahat dalam Zoroaster mempengaruhi konsep dualisme dalam agama samawi, ya. Ada berbuat jahat, berbuat baik, ada surga, neraka, dan sebagainya. Ternyata di agama Zoroaster juga sudah ada seperti ini, ya. Selain itu, ada pengaruh dari eskatologi, misalnya konsep dari penghakiman dan kebangkitan dalam agama Zoroaster, ya. Ini mempengaruhi agama samawi, ya, konsep daripada eskatologi ini. Selain itu, apalagi yang keempat, misalnya moralitas, ya, konsep tri kebajikan atau kebenaran, keadilan, dan kesucian dalam Zoroaster mempengaruhi moralitas agama samawi. Wow, luar biasa. Selain itu, pengaruh terhadap agama Yahudi, misalnya, ya, kita fokus ke agama Yahudi, misalnya konsep Satan atau setan, musuh Tuhan. Dalam agama Yahudi dipengaruhi konsep agra mainyu atau roh jahat dalam Zoroaster. Wow. Dulu saya berpikir bahwa agama paling tua itu adalah Yahudi. Ternyata agama Yahudi ini juga banyak dipengaruhi oleh agama Zoroaster. Jadi kita bahas ini nggak hanya bahas agama per agama, ya. Kita nggak bahas agama saya yang paling benar, agama Kristen yang paling benar, agama Islam yang paling benar, agama Yahudi yang paling benar. Saya tidak membahas itu. Jadi kita melangkah lebih jauh gitu. Sebelum agama Yahudi lahir, sebelum agama samawi ini lahir, ada agama-agama sebelumnya gitu yang mempengaruhi agama samawi ini. Selain itu, pengaruh dari agama Zoroaster ini mempengaruhi perayaan Yom Kippur, ya, hari pengampunan. Dipengaruhi perayaan Zoroaster untuk memohon pengampunan. Ternyata Yom Kippur ini dipengaruhi oleh agama Zoroaster, ya. Gila. Selain itu, tidak hanya itu, kita akan telanjangi, ya. Kita akan kupas terus, ya. Mengupas terus, ya. Tapi semua yang saya katakan di sini ada sumbernya, makanya saya akan tampilkan langsung sumbernya. Jadi saya tidak asal ngarang gitu loh. Selain itu, konsep mesianisme juga, ya. Jadi penantian Mesias dalam agama Yahudi itu atau dalam agama Kristen itu, ya, ada seorang Mesias dalam agama Kristen, itu juga dipengaruhi oleh konsep Sosvan, juru selamat dalam Zoroaster. Wow, gila. Ada konsep Sosvan, ya. Ini juga saya baru tahu, guys. Gila banget. Gara-gara komentar itu tuh, ya, jadi saya buka data lagi, ya. Saya nyari buku lagi, saya nyari referensi lagi, ya. Ada ternyata, ya, konsep, ya, penantian Mesias, ya. Cuman namanya aja yang diganti, ya. Dalam Yahudi disebut Mesias, ya. Ada konsep Sosvan, ya. Selain itu, pengaruh terhadap agama Kristen juga, ya. Pokoknya saya urutin, ya, dari agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam juga nanti ada. Pengaruh terhadap agama Kristen, konsep Trinitas, ya. 3 dalam 1. Ini dipengaruhi oleh triad dalam Zoroaster, ya. Jadi para apologet yang nonton video ini, Anda sudah punya bahan, ya. Tapi jangan diserang, ya. Ya, saya bongkar ini khusus membongkar jangan ada yang merasa bahwa agama kita yang paling suci, agama kita yang paling benar, ya. Karena agama kita itu, ya, terutama agama yang di Konoha, ada banyak kemiripan, guys. Ya, siapa yang nyontek? Saya tidak akan menyimpulkan, tapi yang jelas, ya, sebelum agama samawi ini lahir, sudah ada 2100 tahun sebelum Masehi agama-agama seperti agama Mesopotamia kuno, gitu, ya, seperti agama Zoroaster, ya, Sumeria, dan sebagainya. Ini dipengaruhi, ya. Jadi bagi apologet ada bahan ini, ya, untuk memperdebatkan dengan agama Kristen, yaitu konsep Trinitas. Ternyata konsep Trinitas ini atau 3 dalam 1 ini dipengaruhi oleh konsep triad dalam Zoroaster, ya. Dalam Zoroaster disebut dengan Ahura Mazda, Agra Mainyu, Spenta Mainyu, ya. Mohon maaf kalau pelafalannya agak kurang, ya, dalam bahasa Zoroaster. Oke. Selain itu, perayaan Natal 25 Desember dipengaruhi oleh perayaan Yalda, hari kelahiran Mitra dalam Zoroaster. Wow, gila banget. Ya, kok bisa, ya? Sangat berpengaruh itu, ya. Seberpengaruh itu ternyata. Gila banget.
Selain itu, tidak hanya itu, hanya hari kelahiran 25 Desember Mitra. Konsep dosa dan penebusan dalam Kristen dipengaruhi konsep dualisme dalam Zoroaster. Wow, gila banget. Sekarang pengaruh terhadap agama Islam ya. Apa pengaruh terhadap agama Islam? Konsep tauhid ya. Konsep tauhid ini atau kesatuan Allah ini dalam Islam dipengaruhi konsep monoteisme dalam Zoroaster. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini nggak terima gitu ya, komplainlah sama yang bikin sumbernya. Tapi saya rasa yang nonton video ini orang-orang yang sangat cerdas ya, bisa menerima berbagai aspek ya, bisa menerima perbedaan pendapat ya. Ya, ini mempengaruhi agama Islam loh. Konsep tauhid ya, kesatuan Allah dalam Islam dipengaruhi konsep monoteisme dalam Zoroaster. Wow, gila banget. Konsep tauhid yang sering kita dengar itu ternyata dipengaruhi dari agama Zoroaster ya, berdasarkan data ya. Selain itu, konsep hari penghakiman dan kebangkitan dalam Islam dipengaruhi eskalogi Zoroaster. Wow, gila banget. Bisa ya. Jadi yang saya tekankan itu, sebelum kita menganggap bahwa agama kita yang paling suci, agama kita yang paling benar, mari kita lihat dulu perbandingan gitu secara rasional ya. Jadi sebelum kita emosi gitu, sebelum hati kita panas, mari dinginkan dulu kepala gitu ya, kepala kita. Kenapa saya bongkar ini? Biar apa? Biar jangan ada semacam intoleransi dalam beragama ya. Dalam kurung ya, saya memesankan bahwa agama kita itu nggak suci-suci amat ternyata ya, nggak suci-suci amat. Ada banyak kok kemiripannya dengan agama yang lain. Itu yang saya tekankan ya, itu yang saya katakan. Jadi secara tidak langsung saya berpesan yang nonton video ini ya, ya, agama kita itu nggak suci-suci amat ternyata. Ada kok kemiripannya dengan agama sebelum agama Samawi lahir, agama Mesopotamia. Di video sebelumnya saya udah bahas ini ya, kemiripan agama Mesopotamia dengan agama Samawi ya, seperti konsep air bah ya, ada mirip banget ya. Adam dan Hawa juga ada ya, ada itu penghancuran dan lain sebagainya. Jadi kenapa saya bongkar ini? Biar kita dewasa dalam beragama, rasional ya. Jangan kita beranggapan bahwa agama kita yang paling suci ya. Kalau suci kenapa mirip sama agama yang lain? Itu kan jadi permasalahannya. Oke. Selain itu, konsep moralitas dalam Islam ya, ada konsep moralitas dalam Islam seperti dalam agama Islam, kitab suci agama Islam gitu, dipengaruhi konsep tri kebajikan dalam Zoroaster ya. Selain itu, konsep hari penghakiman dan kebangkitan dalam Islam dipengaruhi oleh eskalogi Zoroaster. Wow, gila banget ya. Konsep hari penghakiman dan kebangkitan dipengaruhi ya, sangat mempengaruhi. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya ya. Saya akan tampilkan sumbernya. Kenapa saya berulang-ulang mengatakan sumbernya? Karena saya tahu warga Konoha itu sangat panas ya dengan fakta, alergi data, alergi penelitian, alergi riset. Jadi makanya saya berulang-ulang mengatakan seperti itu ya. Ini bukan opini saya pribadi, ini ada datanya ya. Selain itu, ternyata ada juga kemiripan antara agama Samawi dengan agama yang ada di Sumeria, peradaban Sumeria. Apa itu? Agama Sumeria dengan agama Zoroaster itu ya sangat berbeda. Ada perbedaannya ya. Jadi ini nggak sama. Mirip tapi ada perbedaannya. Agama Sumeria yang berkembang di Mesopotamia ya, sekarang Irak sekitar 4.500 sampai 1.900 sebelum Masehi, memiliki pengaruh signifikan terhadap agama-agama Samawi ya, agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Berikut beberapa contohnya. Saya akan memberikan beberapa contoh ya. Pertama misalnya konsep-konsep utama misalnya monoteisme ya. Konsep monoteisme ya atau satu Tuhan itu dalam agama Sumeria mempengaruhi konsep monoteisme dalam agama Samawi. Wow, luar biasa. Luar biasa ya. Jadi saya akan tampilkan datanya juga ya. Tadi data pertama, data kedua, data ketiga, ini ada datanya itu berlapis-lapis saya bikin ya. Biar diantara sahabat yang nonton video ini jangan berpikir bahwa saya itu opini pribadi. Enggak, ini bukan opini saya pribadi. Ini ada sumbernya atau datanya. Selain itu,
konsep dualisme ya, konsep dualisme baik dan jahat juga ya. Dalam agama Sumeria mempengaruhi konsep dualisme dan agama Samawi. Wow, luar biasa. Eskatologi juga sama seperti agama Zoroaster ya. Tapi ada sedikit perbedaan nanti ya. Ya, sekarang kemiripan-kemiripannya dulu ya. Konsep eskatologi, terus konsep hari penghakiman dan kebangkitan dalam agama Sumeria juga ada ya. Ini juga mempengaruhi agama Mesopotamia. Selain itu, konsep moralitas juga. Konsep moralitas dalam agama Sumeria mempengaruhi konsep moralitas dalam agama Samawi. Wow, luar biasa. Terus pengaruh terhadap agama Yahudi ya. Cerita tentang penciptaan ya. Cerita penciptaan dalam kitab Kejadian di agama Yahudi itu mirip dengan cerita penciptaan dalam Enuma Elis, kitab suci Sumeria. Wow, luar biasa. Ditelanjangi ya sekarang ya. Kita telanjangi ya. Jadi kita itu levelnya itu nggak memperebutkan agama saya yang paling benar sesama agama Samawi, enggak. Kita nggak memperebutkan itu. Kita merebutkan agama Samawi dengan ya memperbandingkan agama Samawi dengan mitologi sebelum agama Samawi lahir ya. Seperti agama Mesopotamia kuno, agama Sumeria dan lain sebagainya ya. Jadi kita kupas tuntas, kita telanjangi gitu. Karena kebenaran itu pahit guys ya. Fakta itu pahit sebenarnya. Selain itu ya, apalagi Nuh dan banjir besar ya. Kisah Nuh dan banjir besar dalam agama Yahudi dalam Alkitab itu mirip dengan kisah Gilgamesh dalam epik Gilgamesh kitab suci Sumeria. Wow, luar biasa. Selain itu konsep setan juga. Konsep setan dalam agama Yahudi mempengaruhi konsep roh jahat dalam agama Sumeria. Wow, luar biasa. Selain itu perayaan Sabat juga. Perayaan Sabat dalam Yahudi mirip dengan perayaan hari suci dalam agama Sumeria. Wow, luar biasa ya. Perayaan Sabat. Perayaan Sabat ini saya baru tahu ini ya. Perayaan Sabat juga ada ya dalam peradaban Sumeria. Wow, luar biasa. Saya terkejut. Saya terkejut lihat data ini. Wow, internet emang benar-benar musuh daripada agama ya. Internet membongkar semuanya. Wow, gila banget. Kalau nggak ada internet, kita nggak bisa share seperti ini kan, video-video seperti ini ya. Ya nggak sih? Selain itu, pengaruh terhadap agama Kristen juga. Konsep Trinitas. Konsep Trinitas dalam Kristen dipengaruhi oleh triad dalam agama Sumeria. Ini saya udah bahas tadi ya. Terus cerita kelahiran juga. Kelahiran Yesus Kristus juga mirip dengan cerita kelahiran Dewa Sumeria, yaitu Tammuz ya. Dewa Tammuz ya. Gila banget. Selain itu konsep dosa asal juga. Konsep dosa asal dalam Kristen dipengaruhi oleh konsep dosa dalam agama Sumeria. Wow, gila banget. Selain itu perayaan Paskah ya. Perayaan Paskah dalam agama Kristen mirip dengan perayaan hari suci dalam agama Sumeria. Wow, gila banget. Pengaruh terhadap agama Islam ya. Sekarang terhadap agama Islam ya. Biar fair ya, semua agama ya, agama Samawi. Konsep tauhid ya, konsep tauhid dalam agama Islam dipengaruhi oleh konsep monoteisme dalam agama Sumeria. Wow, gila banget. Selain itu konsep hari penghakiman juga. Konsep hari penghakiman dalam Islam mirip dengan konsep penghakiman dalam agama Sumeria. Wow, luar biasa. Konsep moralitas juga dipengaruhi ya. Ya, konsep moralitas dalam agama Islam itu dipengaruhi oleh konsep moralitas dalam agama Sumeria. Perayaan Idul Fitri ternyata ada. Perayaan Idul Fitri ya dalam agama Islam mirip dengan perayaan hari suci dalam agama Sumeria. Wow, ini ada sumbernya guys ya. Saya tidak asal ngarang ya. Ada sumbernya, ada datanya ya. Wow, gila banget ya. Internet mengupas semuanya, internet menelanjangi semuanya. Ya. Jadi bagi di antara sahabat yang nonton video ini ya mohonlah dewasa dalam beragama. Kenapa saya sengaja bongkar ini? Biar apa? Biar kita jangan terlalu egois dalam beragama. Biar kita dewasa. Karena saya melihat di Konoha itu banyak orang yang terlalu halu dengan surga gitu, merasa agamanya yang paling benar, agama yang paling suci. Ya kitab sucinya gedebuk dari langit, padahal pada faktanya berdasarkan data tidak sesimpel itu Ferguson. Butuh riset yang mendalam. Jadi saya sengaja beberkan data ini untuk kemajuan bangsa kita ya, biar kita sama-sama aware gitu, sadar ya, sadar ya. Konsep agama Samawi itu juga banyak kemiripan dengan
agama sebelumnya, mitologi seperti kisah dewa-dewa sebelumnya ya. Jadi biar kita kebuka gitu, mata kita kebuka, jangan fanatik dalam beragama. Saya tidak terlalu suka dengan orang yang terlalu fanatik dalam beragama. Kefanatikan itu menurut saya pribadi itu adalah kebodohan yang tersembunyi. Karena apa? Karena kalau kita terlalu fanatik terhadap satu dogma ya, ini akan mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Kenapa? Karena kalau kita ribut sesama agama, mempengaruhi kemajuan satu bangsa juga. Karena kita ribut sesama agama itu ya akan terjadi gesekan, terjadi konflik, maka kita akan susah maju. Bagaimana kita mau maju coba kalau terjadi gesekan-gesekan? Jadi menurut saya kefanatikan itu adalah kebodohan yang tersembunyi. Jadi kalau ada orang yang terlalu fanatik dalam beragama itu, tunjukkan video ini. Tapi saya melihat di Konoha ya, walaupun kita buka data, update datanya, kalau sudah kemakan doktrin mah susah ya. Itulah asalnya kenapa saya mengatakan dalam beragama itu harus butuh yang namanya kejujuran. Kejujuran, sekecil apapun kejujuran. Karena bisa aja dia tahu data ini, tapi dia nggak jujur, ya apa boleh buat ya kan? Tetap aja dia ngotot gitu. Tetap aja dia fanatik, terlalu fanatik terhadap agamanya sehingga menyesatkan agama lain gitu. Kalau kita terlalu fanatik terhadap agama kita, menyesatkan agama lain, ini akan terjadi konflik guys, dan negara tidak akan maju-maju. Jadi tujuan saya bongkar ini untuk memajukan bangsa kita, biar kita fokus ya untuk kemajuan suatu bangsa kita. Ya, biar kita jangan terlalu labil dalam beragama ya. Jangan terlalu fanatik dalam beragama. Karena sesuatu yang fanatik itu tidak bagus guys, nggak bagus. Ya. Orang yang terlalu fanatik itu biasanya sangat dekat dengan Tuhan, merasa sangat dekat dengan Tuhan. Karena dia merasa sangat dekat dengan Tuhan, ya lebih dekat dengan Tuhan, merasa bahwa dia pemegang kunci sorga, palang sorga, ya. Dia yang punya sorga, yang lain kontrak gitu, sudah merasa bahwa atau yakin dirinya masuk surga, padahal surga juga masih dipertanyakan ya. Surga itu masih dipertanyakan guys, surga itu belum pasti, masih dipertanyakan. Bagaimana mungkin kita mendoktrin seseorang itu surga itu ada kalau surga itu masih belum pasti? Ini kan semacam cacat logika kan dalam berpikir. Makanya saya bongkar ini semua ya. Sadar ya, sadar ya. Semua yang saya katakan di sini ada datanya ya. Saya tidak asal menganggap ya. Kalau mau marah, jangan marah ke saya. Marahlah yang bikin datanya. Tapi saya yakin yang nonton video ini adalah orang-orang yang sangat cerdas ya. Saya yakin itu. Bisa menerima perbedaan pendapat. Saya Rekono, salam rasional.